Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan menayangkan hasil video yang telah kami lakukan yang berjudul Syarat-syarat tes yang baik. Dan sebelumnya terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah asesmen BKTes yaitu Bapak Mori Hildianto MPD yang telah memberikan kesempatan untuk kelompok 4 untuk memaparkan atau menayangkan hasil video yang telah kami lakukan. Baiklah, sebelumnya saya di sini sebagai moderator. Saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu Mila Insana. Yang kedua Bunga Muditasari. Yang ketiga Yodia Saheta. Baiklah, tidak memperpanjang kata-kata, kita langsung saja masuk pemaparan materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Validitas. Validitas merupakan salah satu aspek terpenting dalam evaluasi tes. Dalam konteks pengukuran, validitas diartikan sebagai sejauh mana suatu tes benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan kata lain, validitas adalah tingkatan ketepatan dan kecermatan suatu instrumen dalam mengukur suatu konstruk atau atribut tertentu. Jenis-jenis validitas. 1. Validitas isi. Validitas isi merujuk pada sejauh mana isi dari suatu tes mencakup seluruh aspek atau domain yang relevan dengan tujuan pengukuran. Ini biasanya dinilai oleh para ahli di bidang yang sesuai dengan materi tes. Tujuannya adalah memastikan bahwa butir-butir soal dalam teks benar-benar representatif terhadap keseluruhan materi yang ingin diukur. Contoh, sebuah tes matematika untuk siswa kelas 12 harus mencakup berbagai topik seperti aljabar, geometri, dan statistik. Jika tes hanya berisi soal tentang aljabar, maka validitas isinya rendah karena tidak mewakili keseluruhan kompetensi yang seharusnya diuji. Validitas konstruk. Validitas ini berkaitan dengan sejauh mana suatu tes dapat mengukur konstruk teoritis tertentu, seperti kecerdasan, motivasi, atau kepribadian. Konstruk adalah konsep abstrak yang diatur dapat diukur secara langsung, sehingga memerlukan pendekatan yang cermat. Contoh tes IQ harus mencerminkan berbagai aspek kecerdasan seperti logika, kemampuan verbal, dan spesial. Jika hanya mengukur suatu aspek saja, validitas konstruknya dipertanyakan. 3. Validitas kriteria. Validitas kriteria menunjukkan sejauh mana hasil tes berkolerasi dengan suatu kriteria eksternal yang relevan. Selanjutnya 4. Validitas prediktif. Digunakan untuk mengukur seberapa baik teks dalam memprediksi hasil atau performa di masa depan. Contoh teks masuk perguruan tinggi seperti SNBP seharusnya dapat memprediksi keberhasilan akademik mahasiswa setelah diterima. 5. Validitas konkuren. Mengukur hubungan antara hasil tes dan ukuran atau tes lain yang sudah terbukti valid dan diambil dalam waktu yang bersamaan. Contoh, jika hasil dari tes kepribadian baru menunjukkan kolerasi tinggi dengan hasil MBTI yang dianggap valid, maka validitas konkretnya baik. Baik, mungkin itu pemaparan materi dari saya. Selanjutnya kepada Yodia dipersilakan. Materi selanjutnya yaitu tentang rehabilitas. Rehabilitas berasal dari kata reliable yang berarti dapat dipercaya. Dalam konteks evaluasi atau pengukuran, rehabilitas adalah sejauh mana suatu alat tes memberikan hasil yang konsisten
dan stabil dari waktu ke waktu, atau dalam kondisi yang berbeda namun tetap relevan. Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan tingkat keajengan suatu tes. Tes dikatakan reliable jika memberikan hasil yang serupa ketika digunakan berulang kali pada subjek yang sama dalam kondisi yang relatif sama. Jenis-jenis reliabilitas. Yang pertama ada reliabilitas tes ulang atau tes retest reliability. Mengukur konsistensi hasil tes jika diberikan kepada kelompok yang sama pada waktu yang berbeda. Jika hasilnya serupa, berarti tes tersebut memiliki reliabilitas yang tinggi. Contohnya, seseorang yang mengikuti tes kecerdasan pada hari Senin dan kemudian diulang pada hari Jumat, jika skor yang diperoleh tidak berbeda jauh, maka tes dianggap reliable. Yang kedua yaitu reliabilitas bentuk paralel atau parallel form reliability, yaitu menguji konsistensi hasil dari dua versi tes yang isinya berbeda tetapi memiliki tingkat kesulitan yang cangkupan materi yang setara. Contoh, dua set soal ujian matematika yang berbeda tetapi dirancang untuk mengukur kemampuan yang sama. Jika skor peserta di kedua set tersebut hampir sama, reliabilitas bentuk paralel dikatakan tinggi. Yang ketiga yaitu reliabilitas konsisten internal, yaitu mengukur sejauh mana butir-butir soal dalam satu tes menghasilkan hasil yang konsisten satu sama lain. Ini penting untuk tes yang hanya diberikan satu kali. Contoh, jika tes psikologi terdiri dari 20 soal dan peserta menjawab sebagian besar soal dengan cara yang konsisten atau tidak saling bertentangan, maka tes tersebut memiliki konsistensi internal yang baik. Yang keempat, reliabilitas antar penilai. Digunakan untuk tes subjek seperti wawancara, esai, atau observasi, di mana penilaian dilakukan oleh lebih dari satu orang. Reliabilitas ini mengukur sejauh mana dua atau lebih penilai memberikan skor yang konsisten terhadap peserta yang sama. Contoh, dua guru menilai hasil tulisan siswa. Jika hasil penilaiannya mirip, reliabilitas antar penilai dikatakan tinggi. Selanjutnya, kesukaran. Tingkat kesukaran adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu soal dapat dijawab dengan benar oleh peserta tes. Dalam istilah lain, ini sering disebut sebagai indeks kesukaran atau item difficulty. Tingkat kesukaran bukan berarti soal itu mudah atau sulit secara subjek, melainkan didasarkan pada persentase peserta yang menjawab soal dengan benar. Pentingnya menilai tingkat kesukaran. Menentukan tingkat kesukaran sangat penting karena membantu menjamin sebaran soal yang seimbang antara mudah, sedang, dan sulit. Meningkatkan kualitas evaluasi dengan menghindari dominasi soal yang terlalu mudah atau terlalu sulit. Mendeteksi soal yang perlu direvisi atau dibuang karena tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Meningkatkan daya diskriminasi yaitu kemampuan soal, membedakan antara peserta yang berkemampuan tinggi dan rendah. Materi selanjutnya yaitu diskriminasi. Daya diskriminasi juga disebut daya pembeda soal. Adalah kemampuan suatu butir soal untuk membedakan antara peserta tes yang memiliki kemampuan tinggi dan peserta yang memiliki kemampuan rendah. Soal yang memiliki daya diskriminasi tinggi akan dijawab dengan benar oleh peserta yang pandai dan salah oleh peserta yang kurang mampu. Sebaliknya, soal dengan daya diskriminasi rendah tidak menunjukkan perbedaan ini dan bahkan bisa membingungkan siswa yang pintar, atau justru dijawab benar oleh yang kurang mampu karena mendebat atau faktor kebetulan. Tujuan pengukuran daya diskriminasi. Daya diskriminasi digunakan untuk menilai efektivitas butir soal dalam seleksi atau evaluasi. Selanjutnya, mengidentifikasi soal yang perlu direvisi atau dibuang, dan meningkatkan kualitas tes agar benar-benar mencerminkan perbedaan kemampuan peserta. Baik, terima kasih kepada Yodia. Selanjutnya, kepada Mila dipersilakan. Saya akan membacakan materi tentang balance. Balance atau keseimbangan dalam konteks tes adalah prinsip yang mengacu pada proporsi dan distribusi soal yang merata, adil, dan sesuai antara berbagai aspek yang diukur dalam tes. Keseimbangan ini menyangkut berbagai elemen seperti yang pertama, tingkat kesukaran soal seperti mudah, sedang, sulit. Yang kedua,
cakupan materi atau kompetensi yang diuji. Yang ketiga, jenis soal. Contohnya seperti pilihan ganda, uraian, benar salah, dan lain-lain. Yang keempat, ranah kognitif. Misalnya, menurut taksonomi Bloom, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, menciptakan. Yang kelima, tes yang seimbang akan memberikan pengukuran yang representatif terhadap kemampuan peserta. Sebaliknya, jika sebuah tes terlalu berat di satu aspek, misalnya terlalu banyak soal hafalan atau terlalu banyak soal sulit, maka hasilnya bisa bias dan tidak adil. Selanjutnya, materi tentang efisiensi. Efisiensi dalam konteks tes berarti kemampuan suatu alat tes untuk mengukur kompetensi atau kemampuan peserta secara maksimal dengan penggunaan sumber daya seminimal mungkin, baik itu waktu, tenaga, biaya, maupun jumlah soal. Tes yang efisien adalah tes yang ringkas, tepat sasaran, tidak boros waktu, dan tidak memerlukan usaha berlebihan dari pembuat maupun peserta. Namun, tetap memberikan informasi yang cukup dan relevan untuk menilai kemampuan peserta secara akurat. Selanjutnya, materi tentang objektivitas. Objektivitas adalah sifat tes yang hasilnya tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif, baik dari sisi pembuat tes, pelaksana tes, maupun penilai tes. Tes dikatakan objektif jika siapapun yang mengoreksi hasilnya akan memberikan nilai yang sama tanpa adanya perbedaan karena penilaian pribadi, emosi, persepsi, atau prasangka. Ciri-ciri tes yang objektif. Yang pertama, instruksi yang jelas dan tidak ambigu. Peserta memahami dengan tepat apa yang diminta tanpa menebak-nebak maksud soal. Yang kedua, kunci jawaban atau pedoman penilaian yang pasti. Penilaian dilakukan berdasarkan kriteria yang baku dan tidak tergantung pada persepsi pribadi penilai. Yang ketiga, bentuk soal yang mendukung penilaian objektif, soal pilihan ganda, benar salah, atau menjodohkan umumnya lebih objektif dibandingkan soal uraian bebas. Baik, terima kasih kepada Mila. Selanjutnya kepada Bunga Muditasari dipersilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang spesifik. Spesifik dalam konteks tes berarti bahwa soal-soal yang dibuat harus jelas, terfokus, dan mengukur aspek tertentu dari kompetensi yang ingin diuji. Dengan kata lain, soal tes harus berkaitan langsung dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang diharapkan. Setiap soal dalam tes harus memiliki fokus yang tepat dan tidak ambigu agar hasil evaluasi dapat menggambarkan kemampuan peserta secara akurat. Lalu di sini ciri-ciri tes yang spesifik. A. Berhubungan langsung dengan tujuan pembelajaran, setiap soal harus merujuk pada kompetensi, dasar atau indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Tes tidak boleh mencakup materi yang tidak relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang B. Soal yang jelas dan tidak multitafsir. Soal tidak boleh mengandung ambiguitas yang bisa membuat peserta bingung. Pertanyaan harus disusun dengan bahasa yang sederhana, langsung, dan mudah dipahami. Lalu C. Menilai aspek tertentu secara tepat. Setiap soal harus mengukur satu aspek atau kompetensi dengan jelas tanpa dicampur aduk dengan aspek lain yang tidak relevan. Materi tentang kecepatan. Dalam konteks tes, mengacu pada kemampuan tes untuk diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan tanpa mengorbankan kualitas dan akurasi penilaian. Kecepatan berkaitan dengan waktu yang dibutuhkan peserta untuk mengerjakan soal dan bagaimana waktu tersebut diatur agar peserta dapat menyelesaikan tes dengan optimal. Kecepatan tes tidak hanya berhubungan dengan seberapa cepat peserta dapat menyelesaikan tes, tetapi juga sejauh mana tes memberikan waktu yang cukup bagi peserta untuk berpikir dan memberikan jawaban yang tepat. Selanjutnya, standarisasi. Standarisasi dalam konteks tes berarti proses menetapkan prosedur, aturan, dan kriteria yang konsisten dalam pembuatan, pelaksanaan,
dan penilaian tes, sehingga hasil tes dapat dibandingkan secara adil antara satu peserta dengan peserta lainnya. Standarisasi memastikan bahwa tes yang digunakan berlaku secara seragam dan konsisten, terlepas dari kapan atau di mana tes tersebut dilaksanakan. Adapun ciri-ciri tes yang terstandarisasi. Yang pertama, prosedur pelaksanaan yang konsisten. Semua peserta tes harus mengikuti prosedur yang sama, termasuk aturan waktu, instruksi pengerjaan, dan cara penilaian. Prosedur ini memastikan bahwa hasil tes tidak dipengaruhi oleh perbedaan pelaksanaan atau kondisi saat tes. Kedua, pedoman penilaian yang jelas. Pedoman penilaian harus dibuat secara standar dan berlaku untuk semua peserta. Kriteria penilaian yang jelas dan terperinci akan memastikan bahwa hasil tes tidak dipengaruhi oleh interpretasi subjektif dan penilaian. Yang ketiga, pengujian ulang untuk menilai validitas dan reliabilitas sebelum diterapkan secara luas. Tes yang terstandarisasi biasanya diuji coba pada sejumlah peserta untuk memastikan bahwa tes tersebut valid dan reliable. Uji coba ini dilakukan untuk mengevaluasi apakah tes dapat menghasilkan hasil yang konsisten dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang terakhir, norma atau pembanding yang ditetapkan. Tes yang terstandarisasi biasanya memiliki norma atau pembanding yang digunakan untuk menilai hasil tes peserta. Norma ini dapat berupa distribusi skor yang menunjukkan kemampuan peserta dalam kelompok tertentu, misalnya dalam bentuk persentil atau skala nilai. Baik, terima kasih kepada Bunga. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan. Kesimpulannya yaitu penyusunan teks yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa tes dapat mengukur kemampuan atau kompetensi peserta dengan akurat, adil, dan efektif. Baik, berakhirnya pembacaan kesimpulan kali ini, maka berakhir pula presentasi kita pada pagi hari ini. Saya sebagai moderator, kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.